Halo, perkenalkan saya Margareta Tasya dari program studi pendidikan biologi dari semester 6 dengan NIM 2303006031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Animalia vertebrata. Hewan dibagi beberapa istilah, salah satunya yaitu hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Nah, secara dasar, vertebrata ini bisa diartikan dengan hewan bertulang belakang. Namun, apakah ciri-ciri dari vertebrata hanya bertulang belakang? Hewan vertebrata masuk ke dalam subfilum dari chordata, di mana mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang. Sumber makanan dari vertebrata ini bisa diperoleh dari induknya, bisa dari manusia, kemudian dari hewan lain seperti berburu dan tumbuhan, tergantung dari jenis hewannya yang memakan tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari hewan vertebrata. Yang pertama, memiliki saraf pada otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, bernafas dengan paru-paru, kulit, dan insang. Kemudian mempunyai kelenjar bundar dan endokrin yang menghasilkan hormon kendali, lalu memiliki segmen tulang belakang, kemudian tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan alat gerak. Pada beberapa spesies, ada juga yang memiliki ekor. Lalu sistem pencernaan memanjang dan bernafas menggunakan paru-paru, kulit, dan insang. Kemudian sistem peredaran darah pada hewan vertebrata ini terdiri dari sel-sel darah dan jantung. Lalu selanjutnya, sistem gerak pada hewan vertebrata ini menggunakan rangka dan otot. Nah, itulah tadi ciri-ciri hewan vertebrata. Selanjutnya, kita melihat klasifikasi dari hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata adalah sebutan untuk hewan yang memiliki tulang belakang seperti yang kita jelaskan tadi, di mana kita bisa dengan mudah menjumpai hewan vertebrata ini di sekitar rumah kita atau di sekitaran tempat kita tinggal. Jadi, ada beberapa hewan yang tergolong dalam hewan vertebrata, yaitu yang pertama ada Pisces atau ikan. Nah, ikan ini adalah salah satu jenis hewan vertebrata di mana rangka ikan ini tersusun dari tulang keras dengan kandungan kalsium fosfat yang membuat hewan ini termasuk ke dalam kelompok vertebrata. Beberapa contoh dari jenis ikan yang masuk ke dalam vertebrata, yang pertama ada ikan mas, kemudian ikan cupang, ikan kakap merah, ikan bandeng, dan masih banyak jenis ikan lagi lainnya. Yang kedua ada amfibi. Seperti yang kita tahu bahwa amfibi merupakan hewan yang bisa tinggal di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Amfibi ini diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ada anura. Anura ini adalah amfibi yang tidak berekor saat dewasa. Selain itu, kaki bagian belakang anura ini lebih panjang daripada kaki depan karena dipakai untuk melompat. Kemudian kelompok yang kedua, Urodela. Ini adalah hewan amfibi yang berekor saat larva muda hingga dewasa. Nah, bentuk tubuhnya silinder panjang dengan kaki dan belakang yang sama ukurannya. Dan yang terakhir ada Apoda, merupakan amfibi yang tidak berkaki, bentuk tubuhnya mirip cacing tanah atau belut dan bersarang di dalam lubang tanah. Nah, beberapa hewan termasuk ke dalam amfibi vertebrata. Yang pertama ada katak hijau, katak pohon, dan salamander. Kemudian hewan selanjutnya yang termasuk ke dalam vertebrata adalah reptil. Nah, reptil ini berasal dari bahasa Latin yaitu melata. Hewan melata ini memiliki kulit yang keras dan sisik dari keratin atau zat tanduk. Sementara itu, reptil ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu ada Chelonia, di mana Chelonia ini merupakan reptil yang memiliki cangkang bagian atas, sementara di bawah tubuhnya itu disebut plastron. Nah, cangkang pada reptil Chelonia ini masih termasuk bagian dari tulang belakang yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari pemangsa.
Nah, kemudian kelompok kedua ada squamata, di mana squamata ini merupakan reptil bersisik di bagian kulitnya, dan kemudian kelompok yang terakhir ada crocodilia. Nah, ini memiliki sisik tebal dari keratin dengan lempengan tulang yang berfungsi sebagai pelindung. Kita lihat beberapa contoh reptil yang masuk ke dalam vertebrata. Yang pertama ada bunglon, lalu ada kadal kebun, lalu ada ular sanca, dan buaya muara. Selanjutnya, hewan termasuk ke dalam vertebrata adalah aves atau unggas. Nah, aves atau unggas ini termasuk hewan vertebrata yang memiliki paruh dan bulu. Nah, paruh unggas tersebut dari zat keratin. Selain itu, unggas juga memiliki sayap untuk terbang, tetapi ada beberapa unggas yang sayapnya tidak dapat dipakai untuk terbang. Nah, aves dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada Chiranata, dan yang kedua ini ada Ratita. Nah, kelompok Carinata ini adalah hewan yang memiliki tajuk dada untuk menyokong otot dada yang membesar. Sementara itu, kelompok Ratita ini adalah unggas yang memiliki tajuk dada di tulang dadanya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh hewan aves yang termasuk ke dalam vertebrata. Yang pertama ada ayam, lalu ada burung merpati, burung unta, burung pipit, penguin, dan masih banyak hewan lainnya. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia memiliki ciri menghasilkan susu untuk makanan anaknya yang diproduksi oleh kelenjar susu. Selain itu, mamalia memiliki rambut dan daun telinga. Nah, mamalia dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu ada bertelur, berkantung, dan berplasenta. Mamalia bertelur tidak memiliki puting susu, sehingga anak mamalia bertelur menghisap susu dari rambut induknya. Selanjutnya, untuk mamalia berkantung, umumnya memiliki masa kehamilan yang singkat. Setelah anaknya lahir, kemudian akan merangkak dan dimasukkan ke dalam kantong yang ada di dalam tubuh induknya. Yang terakhir ada mamalia berplasenta, yaitu hewan yang proses perkembangbiakan embrionya langsung di dalam rahim. Disebut dengan plasenta karena embrio merupakan makanan dari plasenta yang ada di dalam tubuh induknya. Nah, berikut ini beberapa mamalia yang termasuk ke dalam vertebrata. Yang pertama ada kanguru, kuda, badak Sumatera. Nah, itulah tadi hewan termasuk ke dalam vertebrata. Nah, di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan atau 3 kuis. Nanti teman-teman bisa untuk mengisi dan menuliskan jawabannya di kolom komentar. Lalu juga ada contoh tabel perbandingan vertebrata. Nanti juga teman-teman bisa untuk mengisi tabel tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang tidak dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye.